Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Chernisa dengan NPM 231506122. Saya dari kelas PSTIB. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kemarin yaitu network layer yang mana akan menghubungkan beberapa PC dari dua tempat berbeda yaitu Fakultas Teknik dan Fakultas FPB dengan menggunakan server DCHP yang mana dua komputernya ini menggunakan IP statik dan tiga komputernya ini menggunakan IP dynamic untuk di setiap fakultasnya. Maka dari itu kita akan membutuhkan 10 komputer, ya 5 untuk di Fakultas Teknik dan 5 lagi untuk di Fakultas FEB. Kita tambahkan terlebih dahulu untuk PC-nya. Baiklah, untuk yang bagian kiri ini akan saya ubah menjadi namanya itu Fakultas Teknik. Untuk yang bagian kanan akan saya ubah menjadi Fakultas FEB. Oke, kemudian untuk menghubungkan kedua fakultas ini kita itu membutuhkan switch dan router. Yang pertama untuk switch, di sini kita akan menggunakan tipe switchnya itu 2960. Kita berikan setiap fakultasnya itu satu switch. Kita ubah namanya terlebih dahulu. Kemudian untuk routernya di sini juga kita membutuhkan setiap fakultas itu satu router, maka kita akan membutuhkan dua router dan router yang digunakan adalah router dengan tipe 2911. Kita ubah terlebih dahulu namanya. Oke. Kemudian untuk menghubungkan dari PC ke switch itu kita akan menggunakan kabel copper strike. Kita pilih fast Ethernet. Kemudian ini juga yang fast Ethernet. Kita sambungkan juga untuk yang lainnya. Kita lakukan hal yang sama untuk di Fakultas FEB. Oke. Eh, untuk melihat apakah dari PC ke switch ini sudah terhubung, kita akan lihat di bagian yang berwarna ini apabila sudah hijau semua berarti itu sudah terhubung. Kemudian kita akan menghubungkan dari switch ke router, itu kita akan menggunakan kabel yang sama yaitu copper straight. Kita lakukan hal yang sama untuk dari Fakultas FEB. Oke. Dan untuk router ke router, itu kita akan menggunakan kabel copper cross. Oke, setelah berhasil dihubungkan, tapi dapat kita lihat bahwa sebenarnya ini belum terhubung karena masih berwarna merah. Untuk agar dia berubah menjadi warna hijau, kita harus men-setup dulu dari switch ke routernya ini. Dengan cara pertama kita pilih switchnya terlebih dahulu, lalu kita buka Camela interface-nya, kita enter, kemudian kita ketikkan enable dengan cara mengetikkan EN. Kemudian setelah masuk di bagian enable dengan ada tanda pagar itu, kita ketikkan configuration ke terminal dengan cara F spasi T. Setelah masuk di bagian ini, kita cek dulu interface yang digunakan, baru kita ketikkan. Di sini kita menggunakan interface FA06 dan juga GIG00.
Di sini kita akan tuliskan yang FA06 dengan cara mengetikkan interface spasi 0 garing 6. Oke, sudah masuk. Kemudian di sini akan kita ketikkan no shutdown. Oke, kemudian kita tutup. Lalu untuk bagian routernya kita lakukan hal yang sama. Kita ke CLI, kemudian oke. Di sini juga kita ketikkan enable FT, lalu interface yang digunakan tadi adalah gig 00. Kita ketikkan no shutdown juga. Oke, sudah berhasil. Ini kita percepat agar dia berwarna hijau. Oke, sudah berhasil tersambung. Kita lakukan hal yang sama untuk switch FWB ke router FWB. Ketikkan enable, lalu config, kemudian interface. Interface yang digunakan adalah sama FA06 dan juga gig 00. Kita ketikkan no shutdown. Oke, kita tutup, lalu kita lanjut yang di bagian routernya. Enable, kemudian lalu interface gig 00, no shutdown. Oke, kita tutup, kita percepat. Oke, sudah terhubung dengan berubah warna menjadi hijau. Kemudian yang terakhir kita akan hubungkan router ke router. Kita lakukan hal yang sama. Interface yang digunakan adalah gig 01, gig 01. Jadi kita ketikkan interface gig 01. Kemudian no shutdown. Oke, kita lakukan yang sama di bagian yang FWB-nya. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita tutup. Sudah berwarna hijau semua. Kemudian di sini akan kita lakukan pemberian IP address. Yang mana duanya itu adalah static dan yang tiganya itu dynamic. Jadi yang pertama akan kita lakukan penamaan untuk yang bagian statiknya dengan cara kita klik bagian PC-nya, kemudian kita ke bagian desktop, ke bagian IP configuration, lalu di bagian ini kita pilih yang statik, kemudian untuk default gateway-nya ini akan saya buat menjadi 172.16.1.0, yang mana IP address-nya itu akan menjadi 172.16.1.1. Untuk subnet masknya ini saya akan gunakan 255.255.255.0.
Oke. Kemudian kita akan cek di bagian config-nya. Kemudian kita pilih fast Ethernet. Oke, dapat kita lihat ininya itu sudah berubah. IP-nya itu sudah berubah. Oke, berarti ini telah berhasil. Kemudian kita lanjutkan yang di bagian PC satunya. Dengan melakukan hal yang sama. Kita cek. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk di bagian Fakultas FVB. Oke, untuk yang bagian FVB, default gateway-nya ini akan saya ubah menjadi 10, 10, 0, 0. Yang mana IP address-nya ini akan menjadi 10, 10, 0, 1. Untuk subnet mask-nya kita samakan saja. Oke, kemudian kita cek apakah sudah berubah. Oke, sudah berhasil terubah. Kita lakukan untuk yang PC satunya. Ini yang kedua, kemudian subnet mask-nya sama. Oke, kita cek di bagian config, fast Ethernet 0. Kemudian dapat kita lihat sudah berubah. Kemudian kita akan melakukan pengecekan apakah sudah terhubung satu sama lain. Pertama kita cek yang bagian FT, kita buka desktop, kemudian kita akan membuka command prompt. Habis itu di sini kita akan ketikkan ping, kemudian IP yang telah kita berikan tadi. 172.16.1.1. Oke, sudah berhasil terhubung. Kemudian kita ketikkan lagi untuk yang PC lainnya yang berada di fakultas yang sama. Oke, sudah berhasil terhubung juga. Lalu kita cek yang di bagian FVB. Dengan hal yang sama, kita pilih desktop, kemudian command prompt, kemudian kita ketikkan ping, lalu IP-nya. Oke, sudah terhubung. Kita cek yang PC satunya. Sudah berhasil terhubung juga. Oke, selanjutnya kita akan memberikan IP dynamic untuk sisa PC yang belum memiliki IP address. Tapi untuk IP dynamic ini kita membutuhkan server DHCP. Jadi akan kita tambahkan server DHCP untuk setiap fakultasnya. Jadi sini kita membutuhkan dua. Satu untuk FT dan satunya lagi untuk FEB. Kita ubah namanya terlebih dahulu. Untuk menghubungkan dari server ke switch itu kita akan menggunakan kabel copper straight. Oke, kemudian kita percepat saja agar semuanya berubah menjadi warna hijau. Oke, sudah terhubung. Langkah selanjutnya untuk pemberian IP address dynamic ini kita buka dulu servernya. Kemudian kita buka di bagian service. Kemudian kita pilih yang DHCP. Untuk bagian ini servisnya kita on-kan. Kemudian default gateway-nya ini kita masukkan yang tadi. 172.16.1.0. Untuk DNS servernya kita kosongkan saja. Ini kita ulangi. Ini dimulai dari 3. Kemudian subnet masknya juga kita samakan dengan yang tadi. Oke. Untuk maksimum number of usernya ini kita buat di 100 aja. Kemudian kita save. Oke. Kemudian kita pindah di bagian config. Lalu kita pindah ke bagian fast Ethernet. Kemudian untuk IP-nya ini kita buat yang IP startnya tadi. Startnya tadi 3. Kemudian subnet masknya sama saja.
Oke, kemudian kita tutup. Kemudian kita pilih PC yang belum diberikan eh, IP address-nya. Kita buka bagian desktop, kemudian IP configuration, lalu kita pilih yang DHCP. Oke, dapat kita lihat ini itu sudah berhasil berubah. Yang mana tadi dimulainya 3, berarti di sini akan berubah menjadi selanjutnya yaitu 4. Tutup. Kita lakukan ke PC yang lainnya. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita lanjutkan untuk yang di bagian FEB. Dengan cara yang sama, kita buka service, kemudian kita pilih DHCP, kemudian ini service-nya kita on-kan. Untuk default gateway-nya tadi, 10, 10, 0, 0, kemudian start-nya itu di 3. Kita ubah 3, kemudian subnet-nya sama saja. Untuk maximum number of user-nya kita samakan saja 100. Kemudian kita save. Kemudian kita ke bagian config, kita pilih fast Ethernet, kemudian ini kita masukkan start IP address-nya tadi 10.10.03, subnet-nya 255.255.255.0, kemudian kita tutup. Kita lakukan pemberian IP address untuk PC yang belum dapat. Kita pilih DHCP, lalu kita lihat sudah berubah. Kita lakukan untuk PC-PC yang lainnya. Oke, sudah berhasil terhubung semua. Dan yang terakhir akan kita lakukan pengecekan dengan cara ping juga. Jadi kita buka salah satu desktopnya, PC-nya, kemudian kita command prompt, kemudian kita ping, masukkan IP address-nya tadi. Oke, kita masukkan yang PC lainnya. Oke, sudah berhasil terhubung semua untuk yang fakultas tekniknya. Kemudian kita cek yang di bagian fakultas FEB. Ping 10, 10, 0, 4. Oke, sudah berhasil semua. Jadi, dapat kita simpulkan untuk penghubungan dari PC Fakultas Teknik ke Fakultas FEB ini dengan menggunakan 2 IP statik dan 3 IP dynamic yang mana membutuhkan server DHCP ini telah berhasil dilakukan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.